Assalamualaikum guys, apa kabar? Di siang hari yang cerah ini kita jumpa lagi. Senang menyapa Anda, Mitra Caring, dan juga teman-teman yang menggunakan produk Caring untuk kesehatan tubuh kita. Hari ini adalah hari yang berbahagia, siang hari yang terik, panas, ya. Tapi enaknya sebelum kita mulai, kita ngopi dulu guys. Ini kopi Caring, 4-in-1 ya. Kopi ini kalau di medsos itu dikenal kopi tahan lama. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, enak guys. Supaya tenggorokannya nggak seret, minum teh rooibos tea. Teh ini mengandung apa? Mengandung antioksidan. Bagus sekali nih dengan kondisi sekarang. Minum guys ya. Bismillah. Oke. Pada hari ini kami diamanahkan oleh Caring untuk menyampaikan informasi kepada Anda tentang sehat bugar dengan gizi seimbang. Gizi seimbang ya. Ya, mengulas sedikit tentang pola hidup sehat. Pola hidup itu ada 3 ya, pola hidup sehat. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua pola hidup, dan ketiga adalah pola makan ya. Pola makan. Pola pikir ini berhubungan dengan apa? Dengan sikap kita ya, pikiran kita ya. Yang terbaik adalah pola pikir positif ya. Kenapa? Karena dia dapat mengeluarkan hormon beta endorfin ya, dan juga hormon melatonin dari tubuh kita sehingga membuat tubuh kita sehat ya. Terus juga yang kedua pola hidup ya, kita banyak berolahraga ya, olahraga yang teratur, banyak gerak ya. Terus apalagi tidur yang teratur khususnya di malam hari ya, menghindari ya gaya hidup ya, gaya hidup yang merugikan tubuh kita ya, seperti merokok, apalagi minuman keras ya, terus makanan-makanan atau minuman yang mengandung soda ya, pewarna, perasa ya, dan lain sebagainya ya. Itu adalah bagian dari pola hidup kita. Dan yang ketiga yang kita bahas yaitu pola makan. Inilah yang hubungannya dengan materi kita siang hari ini. Oke? Siap? Siap. Mantap. Wah. Oke. Teman-teman semua ya, sebelum kita membahas tentang pola makan itu, bahwa kita makan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu nutrisinya itu dibagi menjadi 2, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini adalah kebutuhannya banyak ya, banyak setiap harinya. Karena apa? Karena dia berhubungan untuk apa? Untuk berhubungan dengan kesehatan kita. Yang pertama adalah karbohidrat ya. Karbohidrat ini gunanya untuk apa? Untuk energi, untuk kalori ya. Kalau kita nggak makan makanan karbohidrat, lemes gitu loh ya. Nah, karbohidrat ini ya diperlukan setiap hari kita makan. Ada 2 jenis, yaitu ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Nah, untuk kita sehat, perbanyaklah makan makanan yang namanya karbohidrat kompleks ya. Apa sih bedanya dengan karbohidrat sederhana? Kalau karbohidrat sederhana itu komposisi dalam karbohidrat tersebut lebih kepada gula ya. Ya, mayoritas gula. Artinya apa? Untuk energi. Jadi kalau kita lagi bekerja keras atau olahraga yang cukup berat, nah boleh ya 1 jam atau 2 jam sebelumnya kita makan makanan karbohidrat yang banyak mengandung gula atau karbohidrat sederhana. Ya, molekul gulanya itu sekitar 1 atau 2, maka disebut rantai pendek ya. Itu. Dia cepat mengenyangkan, tapi bahaya kalau kita tidak beraktivitas. Bisa terkena penyakit gula guys ya. Ya, kenapa? Karena energi itu tidak digunakan, dia akan banyak bertumpuk di pembuluh darah yang menyebabkan orang terkena diabetes. Nah, itu ada bab tersendiri panjang kalau bicara diabetes ya, bukan sekarang waktunya ya. Oke. Nah, sementara karbohidrat kompleks ini dia dimakannya apa?
Dia karena apa? Dia rantai panjang, ya, molekul gulanya itu 3, 4 bahkan lebih, ya. Nah, ini apa? Diserap dalam tubuh itu perlahan-lahan gitu. Jadi memang tidak memunculkan rasa kenyang, tapi tidak lapar gitu loh. Dan panjang. Ya, kandungannya lebih banyak apa? Serat dan pati, ya. Artinya banyak nutrisi dan juga serat. Ya. Bagus sekali. Kita pernah bahas tentang serat waktu itu, ya, guys, ya. Nah, ini bagus untuk membersihkan apa? Salah satunya untuk membersihkan saluran pencernaan kita. Jadi, ya, banyak-banyaklah makan karbohidrat yang dari golongan karbohidrat kompleks. Ini perlu kita makan. Nah, pola makannya bagaimana? Siang hari ini kita perlu energi besar, maka karbohidrat itu diperlukan di siang hari. Jangan pakai apa? Pakai diet apa? Diet anti karbohidrat. Itu tidak tepat. Ya, kita biar bagaimanapun butuh karbohidrat. Oke? Nah, makan yang paling tepat banyak karbohidrat adalah di siang hari, karena di siang hari kita banyak aktivitas. Malam hari kurangi, bahkan apa? Kalau bisa tidaklah. Pagi-pagi boleh, tapi jangan banyak-banyak, ya. Kalau pagi-paginya itu kita akan banyak beraktivitas, ya. Oke. Nah, jenisnya banyak itu karbohidrat. Kalau dari makanan, ya, contohnya beras, ya. Beras ada 2, beras putih sama beras merah, ya. Nah, kalau beras putih itu masuk golongan karbohidrat sederhana, sementara beras merah karbohidrat kompleks, ya. Gitu. Jadi, ya, bagus kalau kita makan beras merah, ya. Jadi apa? Jadi sehat, ya, banyak patinya, seratnya banyak gitu kan, sementara gulanya sedikit, ya. Nah, jadi apa? Jadi kita lebih sehat, ya. Tapi tadi seperti katakan, kalau memang kita mau kerja yang padat, yang banyak memberikan energi tinggi, boleh lebih banyak boleh kita lebih banyak memakan karbohidrat sederhana. Oke? Nah, yang kedua adalah protein. Protein ini fungsinya apa? Untuk membangun sel. Ini penting, guys, ya. Ya, protein itu, ya. Protein ada dari nabati, ada dari hewani, ya. Perlu. Ya, justru ini apa? Konsumsi protein ini membuat kita apa? Tubuh kita sehat. Karena apa? Sel kita sehat, jaringan sehat, organ sehat, sistem tubuh kita sehat. Ya. Jadi konsumsi protein ini diperlukan, ya. Khususnya apa? Pagi dan siang hari itu diperlukan. Kalau malam sedikit saja lah, guys. Kenapa? Karena perlu diistirahatkan, ya. Pencernaan kita, ya, ketika di malam hari, ya. Oke, itu protein. Yang ketiga apa? Lemak. Ya. Lemak orang konotasi, wih, lemak ini bahaya nih. Padahal tidak. Ada lemak baik, ada lemak jahat. Lemak baik itu diperlukan oleh tubuh kita, ya. Apalagi dalam kondisi new normal ini, sangat perlu. Tapi lemak baik dari omega 3, omega 6, omega 9, ya. Ya, istilahnya dari asam linolenat, asam linoleat dan asam oleat, ya. Itu, dan juga apa? Asam-asam lemak yang lain ini diperlukan oleh tubuh kita, ya. Jadi lemak, tapi kurangi, bahkan hindari lemak-lemak jahat, ya, bahaya. Di dalam tubuh ini akan meningkatkan apa? Trigliserid tinggi, dan juga apa? HDL, ya, gitu loh. Kolesterol jahat di dalam tubuh ini bahaya. Akan menyebabkan apa? Dalam jangka panjang akan menyebabkan, ya, yang namanya jantung koroner dan serangan stroke, pembunuh nomor 1 di Indonesia dan dunia, guys, ya. Ya, oke. Dan berikut itu makronutrien, ya. Nah, mikronutrien perlunya sedikit tapi harus, gitu loh. Kalau nggak bahaya, ya. Kalsium, natrium, kalium, ya, selenium, ya, zinc, ya, kuprum atau tembaga dan lain sebagainya, ya. Itu diperlukan oleh tubuh, gitu kan. Tapi yang terbaik adalah yang alami, guys, ya. Ini diperlukan buat tubuh, gitu. Contohnya kalsium, ya. Ya, kalsium untuk apa? Untuk salah satu fungsinya penguatan tulang dan gigi. Kekurangan kalsium, aduh, ya, lama-lama bisa apa? Kekurangan, ya, kalsium itu menjadi osteoporosis, bahaya, ya, tubuh tiba-tiba memendek, ya, melengkung, aduh, ya, bahaya, apalagi sampai patah tulang, ya, itu. Jadi diperlukan, kalium diperlukan, ya,
Bahaya kalau orang itu hipokalemi, kekurangan kalium, banyak penyakit ya, berhubungan dengan apa? Dengan peredaran darah ya, dan juga yang hal-hal yang lainnya. Jadi apa? Jadi ini perlu, tapi walaupun jumlahnya sedikit itu harus ya dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu. Nah, makanlah itu gizi tersebut ya, gizi yang seimbang artinya apa? Makan sesuai dengan porsinya. Yang kedua, polanya pun sesuai ya. Polanya termasuk makan pagi apa, makan siang apa, makan sore atau malam apa. Ya. Nah, vitamin mineral yang termasuk mikronutrien ini banyak pada apa? Sayuran, buah-buahan, ya. Ini banyak sekali mengandung apa? Mengandung yang namanya vitamin dan mineral. Jadi setiap kita makan nasi harus ada sayuran, guys. Apalagi enzim banyak sekali pada sayuran itu. Ingat, sayuran itu nggak boleh dimasak lebih dari 40 derajat, rusak itu. Bagus ditumis, ya tumis juga jangan sampai lebih dari 40 derajat, guys. Ya, bagusnya apa? Bagusnya itu petik di pohon, ya kata orang Betawi, di puun, ya bersihkan sedikit, makan, pakai sambal jangan terlalu pedas. Asik. Ya, tuh lalap istilahnya, lupa saya, lalapan, is okay, guys, ya. Sayuran apa yang bagus? Sayuran yang bolong-bolong ya, karena bebas pestisida. Kalau yang bersih, wah, hati-hati ya. Aduh, seru juga ya membahas tentang makanan. Nah, artinya ini adalah gizi yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Gizi seimbang itu gizinya berkecukupan sesuai yang dibutuhkan, dan juga caranya atau polanya itu pun sesuai untuk kita makan. Kalau itu kita penuhi, insya Allah tubuh kita sehat. Apalagi di era new normal ini, guys. Ya, era new normal ini ada dua yang Anda harus lakukan paling tidak minimal. Ya, yang pertama, ya, jalankan protokol kesehatan. Ya, pakai masker. Ini kita karena lagi rekaman studio ini ya, dan jauh sekali kita ya dengan orang-orang ya. Nah, kalau tidak ya pakai di luar masker, kecuali di dalam rumah sendiri ya, guys. Jadi protokol kesehatan ya, itu salah satunya masker, dan masih banyak lagi yang perlu Anda lakukan. Ini penting ya. Apa itu? Bahkan apa itu belum terjadi pada diri kita. Bahkan ini bisa terjadi pada orang lain karena kita. Apalagi sekarang banyak orang yang OTG, ya, orang tanpa gejala. Ya, jangan sampai kita menjadi OTG kan, menjadi penyebar kan, kasihan orang kalau tertular. Jadi jaga protokol kesehatan. Yang kedua, tingkatkan imunitas tubuh kita. Dengan apa? Ya dengan makanan yang bergizi dan seimbang. Tubuh kita sehat, insya Allah, ya, penyakit, ya, dekat pun nggak mau, guys, ya, termasuk virus, bakteri, ya, parasit, jamur, ya, dia nggak berani nempel di kita, ya jauh-jauh banget dengan kita. Kenapa? Imunitas kita kuat. Dua itu. Nah, yang kedua inilah yang akan kita bahas tuntas pada hari ini. Tetaplah mata melecut. Oke, lanjut. Nah, gimana kalau ini tidak dijaga ya, pola makan sehat atau gizi seimbang ini tidak terjaga? Apa yang terjadi? Maka akan muncul yang namanya gejala-gejala itu mulai muncul pada diri seseorang. Ya, diawali dengan gejala. Kita lihat layar berikutnya. Ya. Ini bukan penyakit, gejala, guys. Ini tanda-tanda atau katakanlah informasi dari tubuh bahwa sedang terjadi sesuatu di tubuh kita. Ya, adanya penyakit. Banyak gejalanya, diantaranya yang di layar itu adalah lemas, letih, lesu, sakit kepala, mual, muntah, ya, gitu loh. Apalagi, ya, banyak lagi, pusing, ya,
Ya, banyak, ya itu adalah gejala. Itu bukan penyakit. Jadi kalau orang pusing jangan kasih obat pusing, ya, karena pusing itu gejala. Ada masalah sakit kepala, ya cari tahu kenapa dia sakit kepala. Oh jangan-jangan utangnya banyak, oh dikejar-kejar, atau jangan-jangan apalagi, oh tanggal 10 udah habis gajinya. Tapi itu bukan penyakit, ya. Apa namanya tuh? Tapi itu juga bisa bikin pusing, ya. Oke, kita bahas yang hubungan dengan penyakit, guys, ya. Jangan dianggap enteng, dapat berakibat fatal. Lanjut. Aduh, agak seret dikit minum klorofil, guys. Hijau-hijau, guys, minuman kesehatan andalan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bahas khusus. Faktanya banyak penyakit kronis diawali dengan gejala yang ringan, sering dirasakan dan tidak dipedulikan. Apa sih penyakit kronis? Penyakit kronis itu adalah penyakit yang berproses lama di dalam tubuh, ya, dan itu dibiarkan sehingga menjadi parah. Itulah arti dalam bahasa sederhana penyakit kronis. Biasanya penyakit kronis ini berhubungan dengan penyakit degeneratif, penurunan fungsi gen, ya. Bahaya, ya. Nanti kita lihat bahayanya, ya. Kita mulai dulu dari gejala. Gejala ringan yang sering dijumpai yang menandakan adanya masalah kesehatan pada tubuh: pucat pada kelopak mata, sayu, waduh, mual, ya, mual macam-macam. Bisa masalah pencernaan, lambung, ya bisa juga masalah hati, ya, hatinya rusak, itu bisa mual, ya. Denyut jantung tidak beraturan, ini berhubungan dengan masalah peredaran darah atau kerusakan pada jantung, ya, keletihan yang berlebihan, ya, itu bisa masalah karena hati dan lain sebagainya. Sakit kepala, macam-macam sakit kepala, bisa karena apa? Karena permasalahan tubuh, ya, atau juga ada benda-benda asing di dalam torak, ya, atau tempurung kepala kita, ya. Misalnya sel tidak normal, tumor, bahkan kanker, ya, bisa, ya. Banyak penyebabnya. Kerontokan rambut, kerontokan rambut ini, ya, nantilah kita ada bab lain itu bahas untuk kerontokan rambut. Ini juga gejala, ya. Oke, jadi banyak gejala-gejala. Sekali lagi, gejala itu bukan penyakit, tapi sinyal dari tubuh yang menginformasikan bahwa terjadi sesuatu. Apakah awal dari penyakit atau penyakit yang sudah mengidap lama di dalam tubuh seseorang, ya, itu dilepaskan sinyal itu melalui gejala oleh tubuh kita. Hebat tubuh kita. Makanya tubuh kita ini adalah dokter yang terbaik buat diri kita sendiri. Jadi kita perlu berkomunikasi dengan tubuh kita, guys. Jadi tubuh kita memberikan informasi, jangan dicuekin. Bahaya, nanti akan muncul penyakit kronis. Jangan deh. Dapat terjadi pada siapa saja, tidak pandang bulu. Mau bulu apa kek? Kok bulu apa kek? Ya. Enggak pandang bulu siapapun. Mau anak-anak, mau dewasa, mau manula. Semua bisa terkena penyakit. Jadi kita perlu jaga, guys, ya. Aduh, ya, jaga kesehatan, apalagi kondisi new normal. Sekali lagi diingatkan, new normal itu bukan normal, beda ya, guys, ya. Gitu. Jadi cuek tidak. Ya, kita lihat data itu, data COVID-19, ya. Naik terus, ya, di bumi yang tercinta ini, ya. Jadi kita harus apa? Harus jaga, guys, ya. Oke. Berbagai penyakit kronis yang diawali dengan gejala ringan. Masalah jantung, ya, aritmia dan gagal jantung. Penyakit jantung itu bisa jadi karena permasalahan yang jelas awalnya pembuluh darah. Penyebabnya bisa di pembuluh darah, akhirnya juga berakibat juga pada jantung itu sendiri. Kalau pada jantung itu bisa pembengkakan jantung, pengkisutan jantung, bocor jantung, banyak lagi, ya. Nah, yang sering banyak terjadi di masyarakat adalah penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah ini akan bisa kalau di pembuluh koroner, ya, tempat suplai makanan jantung itu disebut adalah
serangan jantung koroner. Tapi kalau penyumbatan di otak itu adalah stroke. Ya. Nah ini, ya, ini apa? Terjadi bukan sehari 2 hari, tahunan guys, gitu kan? Dibiarin lama-lama menambah apa? Akhirnya jadi kronis. Ya. Bisa meninggal mendadak, mati mendadak guys, jangan deh. Atau mati pelan-pelan karena stroke, jangan ya. Hidup segan mati tak mau, jangan ya gitu. Kalaupun mati itu udah takdir, mati dalam kondisi sehat gitu kan, memang udah waktunya. Jangan sampai bertahun-tahun itu apa, hidup segan mati tak mau, jangan. Nyusahkan diri sendiri, nyusahkan keluarga dan banyak orang ya. Makanya kita perlu hidup sehat. Oke. Sirosis hati, apa itu? Pengerasan hati. Ini penyakit apa? Penyakit terakhir itu. Sebelumnya hatinya rusak. Kenapa? Karena terlalu banyak toksin. Apa toksin? Zat-zat yang merusak tubuh. Apapun yang merusak tubuh itu disebut toksin. Mau mengandung lemak atau yang lain atau radikal bebas, itu semua adalah toksin. Ini kalau terlalu banyak, hati sebagai ibu kota tubuh ya, yang apa? Yang mengatur proses pencernaan, proses peredaran darah dan proses apa? Ekskresi tubuh. Ini apa? Kalau sudah rusak, udah. Ibu kota guys, kalau sudah didudukin, sudah negara itu dijajah. Begitu juga tubuh kita. Ya, gitu. Sirosis hati ini akhirnya banyak sekali diawali penyakit-penyakit hati. Ya, masalah yang bisa diempedu atau perlemakan hati, ya, gitu loh, ya, dan lain sebagainya. Sayangilah hati kita. Bahasanya gitu loh. Berikutnya apa? Infeksi lambung, ya, lambung, ya, macam-macam ya. Di awal dari ya, karena asam lambung tinggi, ya, belum lagi toksin dan lain sebagainya. Ya, ini proses. Kanker otak, ya, kanker. Yang namanya kanker itu sel tidak normal. Sel tidak normal itu muncul karena apa? Karena pengaruh toksin, ya. Baik dia radikal bebas ya, atau sinar UV ya, terus juga belum lagi dari makanan, perasa, pengembang dan sebagainya yang berlebihan, akhirnya apa? Ya, sistem apa? Sistem tubuh kita rusak. Sistem tubuh kita rusak, akhirnya apa? Sel-sel yang tidak normal ada, setiap manusia ada sel tidak normal, dia bisa berkembang. Ya. Awalnya apa? Terlokalisasi, itu yang namanya tumor atau miom atau kista, itu beda jenisnya aja ya. Ya, nanti kalau sudah makin besar ya, dia sudah menguasai, dia bisa mengganas apa? Mengganas ke apa? Ke daerah lain di tubuh kita. Kalau dia sudah mengganas ke tempat lain dari tubuh kita, itu namanya kanker. Ya. Sel tidak normal guys, ya. Ya, jangan anggap sepele. Ya, gitu loh. Terus infeksi dan radang paru-paru, ya. Ini emang ada dua hal, ada karena infeksi, ada juga karena apa? Karena yang namanya degeneratif, ya, ada dua, ya, gitu. Kalau sudah rusak paru-paru kita, aduh, suplai oksigen terganggu, sementara sel ini bukan hanya butuh nutrisi tapi butuh oksigen guys, ya, gitu loh. Oksigen yang cukup, di mana proses untuk apa? Pengambilan oksigen dari udara itu adanya di paru-paru. Ya, hindari toksin-toksin melalui paru-paru guys, ya, minimal kurangilah, ya. Ya, toksin yang masuk nggak perlu disebutkan, tahu kan? Ya, kalau bisa dihindari itu lebih bagus. Ya, kista ovarium, nah itu sama ya, itu termasuk juga apa? Sel tidak normal. Ini semua penyakit degeneratif yang dibiarkan berlama-lama akhirnya apa? Akhirnya menjadi rusak atau kronis ya. Itu banyak lagi ya, ada gagal ginjal, ya, diabetes, ya, wah. Jangan deh, jangan. Ya, oke. Ini akibatnya, jangka panjangnya penyakit tersebut. Nah, perlu solusi tubuh tetap sehat dan bugar, yaitu apa? Jaga pola makan sehat, ya. Secara keseluruhan adalah jaga pola hidup sehat. Ya, makannya diatur ya, jenis makannya, cara penyajiannya, dan juga kapan makannya, itu semua termasuk dalam pola makan sehat, ya, gitu ya, termasuk makan sayur, buah-buahan dan lain sebagainya, ya. Nah, sementara yang kita makan ini, ya,
ya di rumah, apalagi di luar, seringkali nggak sesuai. Mungkin penyajiannya, ya cara memasaknya yang kita belum mengerti, ya dan lain sebagainya, ya atau apa kita nggak tahu karena bukan ahli gizi kan, berapa ya kebutuhan ya angka kebutuhan gizi dari masing-masing makanan yang kita makan, ya artinya apa? Belum memenuhi kebutuhan, belum lagi apa? Ya toksin di luar itu masuk ke dalam tubuh kita, radikal bebas, udara yang kotor sebagainya ya, dan banyak lagi ya yang apa yang kita tidak bisa hindari. Nah, tetap pola hidup sehat kita jaga, kita jalankan, ditambah dengan apa? Suplemen kesehatan ya. Apalagi di era new normal ini guys ya, diperlukan ya gitu loh. Oke? Baru ya tadi 2 kan era new normal yang perlu jaga, protokol kesehatan. Kedua adalah ya tingkatkan sistem imun tubuh kita ya. Itu sebelum kita bahas, habiskan kopi dulu guys. Bismillah. Kalau udah dingin nggak enak guys ya. Bismillah. Enak. Ada quiz time. Melotot di layar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lanjut, baby. Wus, kayak penyanyi aja. Nah, suplemen yang diperlukan adalah suplemen yang alami, bukan kimiawi, guys, ya. Terus nutrisinya lengkap dan stabil. Dilihat itu komposisinya. Jangan minum-minum aja, bukan kita lihat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ini penting. Kan kita mau sehat, ya. Gitu, lihat ini mengandung apa, fungsinya apa, itu perlu ya. Terus ada GMP-nya gak? Good Manufacturing Practice. Nah, itu kan apa? Sertifikat dari internasional itu tentang apa? Kualitas dari produk. Terus yang lokal apa? BPOM dan halalnya. Ya. Lihat guys ya. Ini 4 yang perlu Anda lihat ketika memilih nutrisi atau nutrisi suplemen ya. Oke, sudah makan sayur dan buah, apakah masih perlu suplemen Keling? Perlu. Nah, Keling menyediakan suplemennya ya, alami guys. Lanjut, yang pertama, kita lihat dulu konsep. Enaknya di Keling ada konsep kesehatan ya. Artinya kita diajarkan bagaimana meminum produk yang benar. Yang pertama diawali dengan cleansing atau detox, bahasa kerennya detox guys ya, di luar sana. Membersihkan toksin yang telah menumpuk dalam tubuh selama bertahun-tahun ya. Karena apa? Karena apa? Toksin, radikal bebas, pewarna apa yang sudah masuk bertubuh, itu dibersihkan dulu. Kalau banyak toksin dalam tubuh kita makan apa? Suplemen untuk apa? Balancing, activating ya, yang bergizi untuk tubuh kita. Ini hampir nggak pengaruh guys, ditolak oleh tubuh. Karena apa? Tubuh dikuasai oleh penjahat, yaitu toksin. Ya, jadi buang dulu penjahat dalam tubuh. Toksin itu dibuang. Kalau dibuang, baru tubuh siap menerima. Keling punya, ya. Banyak produk yang hubungannya dengan cleansing. Mulai awalnya dengan cleansing. Ada cleansing yang berkala selama 6 bulanan, ada yang harian ya. Pernah kita bahas kan waktu itu kan. Bahas lagi, nggak dengar dong dulu. Buka lagi lah ya, lihat lagi tuh. Masih ada di Facebook Live ya, Keling Indonesia. Oke. Setelah di cleansing, lakukan yang namanya balancing, mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Ya, gitu loh. Nah, kalau sudah bersih, toksin sudah dibersihkan, baru tubuh siap menerima, memperbaiki. Ibaratnya, ya, cleansing itu membersihkan. Kalau rumah itu rusak, ya, rumah seorang rusak, apa yang dilakukan? Bersihin dulu. Udah bersih, ya, apa yang dilakukan? Baru dibangun rumahnya. Kalau masih kotor dibangun rumahnya nggak bisa dibangun. Ya. Bersihkan dulu itu ya. Jadi kalau rumah rusak ya udah lama itu sampai hancur,
bersihkan dulu, kedua dibangun. Itu balancing, mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Berikutnya apa? Melengkapi semua itu. Nah, ibarat ini activating, mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi dalam tubuh. Ya, jadilah rumahnya kembali ya indah dan enak dipandang. Ya, rumah sehat. Begitu juga tubuh kita. Ini konsep kesehatan. Ini ada di Keling loh guys. Ya, ya. Jarang perusahaan-perusahaan yang apa? Yang memberikan tentang konsep kesehatan. Alhamdulillah, bersyukur kita ada di keluarga Keling Indonesia. Lanjut. Nah, wih, tepuk tangan. Tepuk tangannya buat Keling, bukan buat saya guys. Yang pertama, Liquid Chlorophyll. Ada apa sih dengan klorofil guys? Kita lihat, klorofil ini merupakan minuman kesehatan yang mengandung klorofil, zat hijau daun yang berasal dari tanaman terbaik, yaitu daun alfalfa, Medicago sativa. Ya. Tahukah alfalfa itu? Alfalfa itu adalah bapaknya ya, tanaman. Biasa bapaknya. Kenapa? Kandungan klorofilnya itu 4 kali lebih banyak dibanding apa? Tumbuhan yang lainnya. Ya. Klorofil, dan klorofil yang ada di Keling itu diekstrak, jadi diambil inti klorofilnya, luar biasa, aman ya, ya, dan bermanfaat atau dibutuhkan bagi manusia. Ya, mengandung 60 jenis nutrisi dengan jumlah klorofil 4 kali lebih tinggi. Tadi sudah dibahas ya, 60 nutrisi, ya, banyak vitamin, banyak mineral di dalam klorofil yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat apa? Mikro atau mikronutrien itu banyak pada klorofil, ada 60 guys. Ya. Ya, kaya akan manfaat untuk memelihara dan menjaga kesehatan. Oh, ya. Ini maklum nih, si gondrong ya. Kenapa gondrong? Ya, ini masih nggak pede untuk cukur di tukang cukur guys, ya. Orang rumah nggak bisa nyukur, ya sudahlah, terimalah apa adanya ya. Nah, apa boleh buat jadi si gondrong. Ngawur ini ya ngomongnya. Kembali ke laptop, khusus kembali ke laptop. Peran liquid chlorophyll ya. Ini nih Anda dilihatkan tuh klorofil ya. Ya, Anda bisa lihat, saya jelaskan, klorofil memiliki sifat hidrofilik pada bagian kepala dan hidrofobik pada bagian ekor, yang berperan mengikat dan membuang racun, detoksifikasi, sehingga memaksimalkan penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi klorofil ini punya fungsi cleansing, detox, juga punya fungsi balancing dan juga activity, lengkap. Ya, makanya ini, sudahkah di rumah Anda tersedia klorofil? Kalaupun tersedia, sudahkah Anda meminumnya setiap hari? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kok rumput yang bergoyang? Tanyakan pada diri Anda guys. Penting ini minum, ya. Penting guys. Gimana guys? Penting banget. Struktur klorofil itu mirip dengan apa? Struktur hemoglobin pada apa? Darah gitu. Ya, gitu loh. Hemoglobin itu penting, ya. Ya, zat warna pada darah itu mengikat oksigen untuk dibawa ke sel. Kalau hemoglobinnya kurang, bahaya. Ini mirip, cuma bedanya di intinya. Ya, kalau hemoglobin itu adalah ferrum, ya, ferrum, besi, zat besi. Nah, kalau klorofil itu adalah magnesium, Mg. Itu aja, mirip. Jadi bagus buat darah kita, sesuai dengan apa? Struktur, ya, struktur dari apa? Sel darah kita. Ya, itu guys. Apalagi, ya. Oke, ya, ini sudah dibahas ya. Ya. Jadi fungsi klorofil untuk cleansing, balancing, dan juga activating, lengkap. Tapi bukan hanya klorofil aja, nanti ada tambahan lagi, ya. Dan nutrisinya apa? 60, ya. 60. Ya, dan itu mayoritas adalah mikronutrien, ya, nutrisi mikro, vitamin dan mineral banyak ada pada klorofil. 3 fungsi
liquid klorofil. Detox, tadi sudah dibahas kan? Penyeimbang, ya, cleansing, melancarkan, menyeimbangkan sistem hormonal serta keseimbangan asam basa tubuh. Penting. Sistem hormonal atau sistem endokrin, ya. Apa sih hormon? Hormon itu adalah zat kimia, ya, yang dihasilkan dari sistem endokrin tubuh, yang fungsinya, ya, membantu untuk apa? Menjalankan fungsi tubuh manusia, baik pertumbuhan, metabolisme, ya, dan juga apa? Fungsi-fungsi organ. Jadi rata-rata fungsi tubuh kita ini memerlukan yang namanya hormon. Nah, hormon tubuh kita harus stabil, guys, harus balance, harus stabil. Nah, salah satu fungsi klorofil ada menyeimbangkan, menstabilkan hormon tubuh kita. Gitu. Laki-laki perlu hormon, salah satunya testosteron. Testosteron. Apa tuh? Hormon kejantanan laki-laki. Wanita estrogen. Banyak hormon-hormon, ya. Termasuk hormon beta, endorfin, hormon kebahagiaan. Itu hormon di mana-mana bagian tubuh ada. Dia akan aktif dan akan stabil, ya. Perlu apa? Perlu penstabilnya klorofil, guys, penstabilnya, penyeimbang. Berikutnya, keseimbangan asam basa tubuh. Asam basa tubuh ini kita perlu dijaga, ya. Apa sih kondisi yang normal untuk tubuh kita? Yaitu pada pH agak basa, yaitu pH 7 sampai 7,4. Itu kondisi yang terbaik tubuh kita, ya. Jangan sampai dia apa? Sangat basa, apalagi asam. Nah, asam itu namanya asidosis. Kalau tubuh itu dalam kondisi asam, maka penyakit, toksin akan senang berada di tubuh kita, merusak tubuh, ya. Jadi tubuh itu harus pH-nya netral atau sedikit basah, ya. Nah, klorofil lagi klorofil menyeimbangkan sistem asam basa tubuh, guys. Sungguh terlalu kalau tidak minum klorofil. Terus suplai oksigen, ya, dan nutrisi, memberikan nutrisi, meningkatkan pemasukan nutrisi dalam darah untuk menaikkan oksigen level pada sel darah merah, iya, itu kan, meningkatkan oksigen. Ini perlu nutrisi, ganda, karena sel itu butuh nutrisi dan butuh oksigen supaya tubuh kita sehat. Luar biasa kan, guys, fungsi klorofil. Masihkah tidak mau minum klorofil? Masihkah dijual saja? Masihkah anti klorofil? Aduh, kemana aja? Oke, minum klorofil, guys, ya, seperti saya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak klorofil, nggak pakai apa-apa, nggak perlu dicampur-campur. Nikmat, guys. Lanjut. Keunggulan, wah, udah kita bahas tadi, ya. Banyak alami, tidak mengandung aseton, ya. Aseton apa? Alkohol dan bahan kimia lainnya. Tanpa pewarna, perasa dan pengawet, tapi rasanya enak, guys. Aduh, enak bingit, ya. Tanaman terbaik, ingat. Alfalfa, bapaknya tanaman, ya, mengandung UAE. Mengandung UAE. Fungsi UAE apa? Selain memberikan energi tubuh, juga dia memecah molekul yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil, sehingga mudah diserap oleh tubuh, oleh sel-sel tubuh kita. Jadi apa? Mempercepat penyerapan ke dalam tubuh. Luar biasa klorofil. Ya, kita bongkar habis klorofil hari ini, guys. Untuk itu minumlah setiap hari, ya. Ada yang mau lewat iklan? Monggo. Bener. Lihat dulu, melotot. Nah. Silakan dijawab, guys. Bismillah. Jawab, guys. Ada hadiahnya, guys. Eranya, guys, sekarang. Keren banget. Dosis dan aturannya, pakai di atas 12 tahun. 3 kali sehari 1 sloki, ibu hamil, ya, dan lain sebagainya, ya. Anda bisa lihat, ya,
Tentang apa? Tentang dosis dan aturan pakai. Oke, gitu loh. Saran saya lebih baik klorofil diminum tunggal. Kalau mau dicampur boleh dengan spirulina, ya. Ya. Jangan pakai soda, jangan pakai minuman sirup, jangan, itu rusak nanti klorofilnya, ya. Ya. Jadi kalau mau digabung minum pun, kalau suplemen nabati dengan suplemen nabati, hewani dengan hewani, ya, supaya optimal, ya. Itu sebaiknya. Yang dilarang adalah dengan bahan kimia seperti sirup, minuman bersoda, jangan, ya. Rusak klorofilnya, tubuh kita jadi rusak nanti. Nah, lanjut, ternyata berikutnya adalah spirulina. Spirulina, nama dagang kita adalah K-Treasius Botanical Beverage Mix Black Currant. Spirulina aja lah supaya nggak terlalu panjang ya nyebutnya, ya. Iyalah. Asik guys. Aku suka minum spirulina guys. Kenapa? Spirulina ini merupakan makanan kesehatan yang mengandung spirulina dari ganggang hijau biru. Ganggang hijau biru adalah kandungan spirulina terbaik guys, ya. Ingat, ganggang hijau biru itu adalah kandungan spirulina terbaik. Dari Oatrees Farm California. Ah, itu di apa? Dari apa? Dari kita ngambilnya dari Oatrees Farm California. Ya, ladang itu terjaga keasliannya, ya. Bahkan dibuat burung-burung itu tidak melewati atas supaya nggak ada teleknya guys, ya, masuk ke situ ladangnya kan, gitu. Jadi dibuat jadi benar-benar, ya, terjaga, ya, terjaga dari ladang itu dari apa? Dari hal-hal yang bisa merusak, ya, itu. Kaya kandungan nutrisi baik dalam bentuk makro maupun mikro untuk menjaga kesehatan. Lanjut. Kandungan K-Treasius Botanical Beverage Mix Black Currant. Kadar proteinnya 60-70% dalam bentuk asam amino esensial dan non esensial, ya. Ya, yang dibutuhkan dan mudah diserap oleh tubuh, ya, tinggi, ya. Ya, proteinnya, ya, dan mudah diserap karena dalam bentuk asam amino, ya, gitu. Mengandung GLA, gamma linoleat acid, ya. Gitu, ya, omega 6. Vitamin juga kaya, vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C dan E. Mineralnya pun banyak. Kalsium, magnesium, kromium, selenium, copper, zinc. Zinc itu bagus guys, salah satunya buat kejantanan. Ada dalam spirulina. Pigmen klorofil, ya. Ya. Phycocyanin dan beta karotin terkaya dari semua jenis sayuran. Nanti kita bahas tentang beta karotin yang ada di spirulina guys, ya. Belum lagi ada enzim SOD, superoxide dismutase, ya, sebagai antioksidan. UIA, ada UIA juga seperti klorofil, ya. Tadi sudah jelaskan UIA, luar biasa banyak banget kandungannya. Spirulina kaya untuk apa? Membangun tubuh kita guys, kaya protein guys, juga mineral dan vitamin. Kalau tadi klorofil kaya akan vitamin dan mineral, ini apa? Vitamin mineral plus protein. Ada juga lemaknya, lemak baik, yaitu gamma linoleat acid. Itu golongan dari lemak, tapi lemak baik, ya. Spirulina mengandung protein lebih tinggi 3 kali dari daging sapi, 3 kali daging ikan, 2 kali kacang kedelai, bukan keledai, ya, kedelai guys. Ini perbandingannya. Artinya proteinnya protein tinggi guys, ya, ya. Dan ini apa? Proteinnya protein nabati, ya, aman, ya, aman buat siapapun, ya. Untuk apa? Menggunakannya guys. Manfaatnya, ya, manfaatnya mengandung protein yang bentuk asam amino esensial dan non esensial seperti leucin, valin, triptofan yang berperan memperbaiki jaringan tubuh dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit infeksi.
Guys, puasa itu ya, khususnya Ramadan, kalau saya mungkin tidur karena kemalaman ya, jadi bangunnya pas menjelang azan subuh, kan nggak sempet tuh makan gitu kan, saya minum spirulina guys, ya, tambah klorofil. Spirulina 1, tapi kalau besok aktivitasnya berat, ya banyak, saya minum 2. Nggak ada lelah guys, nggak ada capek, bener, ya. Ini testimoni pribadi guys, ya, apalagi kalau 2 ya, kita aktivitas padat sehari-hari, nggak ada rasa capek, gitu. Karena apa? Kebutuhan tubuh kita tercukupi guys, ya, itu loh, oke? Ya, luar biasa spirulina kita. Spirulina mengandung vitamin B1, B6, B12, berfungsi ya dalam pembentukan sel darah merah, membantu mencegah penyakit jantung, memecah protein dan meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan energi ya. Makanya nggak capek juga, selain apa? Selain untuk apa? Protein ya, untuk membangun sel tubuh juga di situ ada energi. Jadi enak deh minum klorofil. Duh, campur spirulina. Udah klorofil sama spirulina aja yang dicampur, yang lain tak usah dicampur-campur ya. Ya, gitu. Enak itu ya. Sirup alami. Sirup sehat alami. Luar biasa. National Research Council of United States menyatakan makanan yang banyak mengandung beta karotin akan mengurangi resiko segala macam kanker. Ya, beta karotin ini adalah jenis dari vitamin A ya. Ini fungsinya luar biasa guys ya. Antioksidan tinggi nih, tingkat tinggi ya. Bagus sekali untuk apa? Untuk mencegah penyakit degeneratif, di antaranya ada kanker guys. Ya. Dan juga apa? Membuat daya tahan tubuh lebih apa? Lebih kuat, sehingga apa? Infeksi dari virus, bakteri dan lainnya pun akan terhalau. Ya, itu. Dan beta karotin pada ya. Spirulina itu tertinggi guys, kita bandingkan. Pepaya mengandung 8 ribuan IU ya, beta karotinnya. Terus wortel 7 ribuan ya. Terus berikutnya apa? Kangkung 6 ribuan. Korela mengandung apa? 5 ribuan. Spirulina 23 ribu IU beta karotin guys, tinggi. Makanya Kelly sengaja menyediakan produk bermutu dan berkualitas tinggi supaya kita sehat dan menyehatkan masyarakat Indonesia. Oke? Luar biasa guys ya. Ini spirulina. Beta karotin itu penting sekali ya, sangat penting ya. Serta berperan penting dalam melindungi sel sehat dan dari paparan radikal bebas yang dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Keunggulan spirulina berasal dari ganggang hijau biru, tadi sudah dibahas ya, yang diproduksi dari Oat Ridge Farm di California. Bentuk sediaan cair, mudah diserap tubuh dan memiliki rasa serta aroma yang nikmat. Wih, nikmat banget nih. Itu rasa manisnya itu dari apa? Dari buah-buahan ya, fruktosa. Fruktosa itu bagus ya buat tubuh ya. Dia tidak berbahaya ya, dia tidak menyebabkan yang namanya gula darah tinggi ya. Itu ya, dari jenis fruktosa. Mengandung UAE, sudah dibahas tadi UAE. Ya Allah, nikmatnya spirulina ini ya. Dewasa ya 1 sampai 2 1 saset, anak-anak 1 sampai 2 saset per hari. Saya sampaikan kalau sudah dirobek segera diminum guys ya. Misal anak-anak setengah saset ya, ada 2 anaknya 1,5 atau buat anak setengah ya, sisanya bapaknya atau ibunya minum ya. Jadi jangan dibiarin lama, dia akan teroksidasi karena apa? Ini antioksidan guys ya. Jadi apa? Jadi minum, jangan dibiarkan lama terbuka. Udah bisa di gelas atau dicampur air atau diglek saja langsung atau campur klorofil langsung minum ya. Itu tata cara minum spirulina ya. Ada lagi? Oh, kuis enak banget, saya aja nggak dapet kuis nih. Oh, buat kamu ya, kamu kuisnya. Oke.
Tidak boleh digunakan untuk penderita gagal ginjal. Ya, karena ini yang namanya gagal ginjal itu nggak boleh ya, yang namanya apa, protein tinggi. Spirulina ini protein tinggi, harus low, sangat low untuk penderita gagal ginjal. Ya, iya, oke. Yang keempat, Keling Honey 5 in 1. Nih, honey ya. Sayang, bukan sayang, honey itu maksudnya madu. Ya. Madu dengan tambah bukan hanya madu, ada kurma, anggur, delima dan royal jelly. 5 in 1. Masing-masing punya keunggulan. Kita bedah sekarang, guys. Tiap sendok mengandung ya tadi 5 ya, 5 bahan yang sangat penting. Madu murni ya. Asli dan murni. Asli dan murni. Ya. Royal jelly, ekstrak buah anggur, ekstrak buah delima dan ekstrak buah kurma. Pertama, Kehani ini. Ya. Kehani kita atau madu kita ini adalah berasal dari raw honey yang benar-benar asli dan murni. Asli emang madu. Murni tambah campuran yang lainnya. Ya. Dan itunya apa namanya? Gasnya itu masih tinggi, guys. Makanya kalau minum madu kita yang botolan sekarang ini, kenapa dibuat botol itu supaya kuat dia? Karena kalau waktu itu kita pakai sasetan itu bisa menggelembung, ya, botol. Dan kalau kita minum, dituang misalnya ke sendok, langsung ditutup lagi supaya gasnya tidak keluar banyak, ya. Nah, ini menandakan bahwa benar-benar kita madu murni dan madu dari kualitas terbaik. Mengandung karbohidrat kompleks, tadi sudah dibahas ya, karbohidrat kompleks, ya, jadi mengandung energi, tapi apa? Dia energi yang dibutuhkan, ya, dan apa? Dan serat serta apa? Nutrisinya banyak, ya, patinya, tuh, ya, memang tidak mengenyangkan, tapi tidak membuat rasa lapar. Ini karena apa? Dia namanya karbohidrat kompleks, dia dicerna lambat di tubuh, ya, tuh, yang penting kan nggak lapar, guys, ya, nggak lapar itu tandanya kecukupan energi. Lapar itu tandanya ya energi kita sudah terkuras, ya, jadi perlu makan, itu salah satunya, ya. Jadi lapar itu bagian dari apa? Dari gejala, sinyal tubuh. Sebagai sumber energi, namun indeks glikemiknya rendah, tidak menyebabkan diabetes. Iyalah, yang namanya karbohidrat kompleks itu dia insya Allah ya apa low gula, ya. Jadi apa? Aman untuk penderita diabetes, dan bagian normal dia akan mencegah hadirnya diabetes. Diabetes itu adalah pintunya penyakit, guys. Kalau pintu rumah terbuka, semua masuk, debu dan lain sebagainya semua masuk. Ya begitulah. Kalau seorang udah kena diabetes, ya, apalagi diabetes tipe 2, ya, maka apa? Penyakit yang lain siap-siap, ya, siap-siap timbul. Jantung koroner, stroke, ya, gagal ginjal, hati rusak, ya, sirosis hati dan lain sebagainya. Semua tubuh, bahkan bisa menyebabkan kebutaan, ya, luka susah sembuh, akhirnya diamputasi banyak gara-gara diabetes, ya. Dan kita karbohidrat kompleks anti diabetes, keren. Serta kaya kandungan flavonoid. Ya, flavonoid ini bagus untuk apa? Untuk apa? Untuk daya tahan tubuh, berperan menghambat perkembangan mikroorganisme, ya, termasuk virus, bakteri dan sebagainya, mencegah penyakit infeksi dan menghambat perkembangan dari sel kanker. Luar biasa, lengkap flavonoid dari madu, guys. Ini baru madu, masih ada 4 lagi yang lain, ya. Kehani 5 in 1 mengandung asam amino seperti lisin, valin, ya, fenilalanin, glutamik asid yang dapat membantu meregenerasi organ tubuh manusia. Perlu. Kenapa? Sel itu selalu melakukan pembelahan, ya, pembelahan sel, ya, supaya pembelahan itu menjadi sel-sel normal diantaranya, ya, kalau sel normal berarti apa? Membuat tubuh itu sehat. Ini salah satunya adalah fungsi dari Kehani. Asam lemak, ya, dia mengandung asam lemak. Ada lemak, tapi lemaknya lemak baik seperti saturated fatty acid, bagus.
untuk mengatasi pelemakan ya hati. Ya, monounsaturated fatty acid dalam royal jelly. Oh, dari royal jelly-nya nih guys, ya bagus, dapat meningkatkan sistem imun tubuh, dan mengurangi risiko tubuh terserang infeksi bakteri dan virus. Royal jelly, ya nggak asing lah royal jelly buat kita guys, ya itu fungsinya dari royal jelly. Berikutnya apa? Fungsi dari kurmanya. Kaya kandungan tembaga apa? Besi tembaga? Bukan, zat yang namanya tembaga atau kuprum, yang itu dibutuhkan sedikit tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Apa sih fungsinya? Ya, untuk produksi sel darah merah. Mengkonsumsi kurma setiap hari akan memberikan tambahan asupan zat besi dalam tubuh dan membuatmu mengurangi gejala lemas, letih dan lesu. Kurma ya, sari kurma. Ini sarinya ya. Sari bukan nama orang, sari ya, sari kurma ya. Wah, luar biasa, baru 3. Yang keempat apa? Ya, kaya senyawa lutein. Dari mana itu? Ya, lutein itu ada pada buah anggur. Kita ada anggur, ekstrak anggur, membantu menjaga kesehatan mata. Mata adalah jendela dunia. Keren banget. Serta mengandung vitamin B6, A, dan C, berperan penting dalam menjaga sel sehat dan paparan radikal bebas dan dapat melemahkan sistem imunitas. Banyak ya bicara tentang apa? Meningkatkan sistem imunitas ya. Bagus sekali nih kayak Honey 5 in 1. Yang terakhir adalah buah delima. Ya. L-lagic acid dari buah delima telah terbukti memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi. Antiinflamasi itu apa? Pembengkakan, dan dapat mencegah destruksi gen P53 oleh kanker. P53 apa sih? Jenis Metro Mini. Bukan, di Jakarta ada Metro Mini, ada P53, bukan P53, PP yang lain lah ya. Bukan. P53 itu adalah agen korektor sel tidak normal. Ya. Nah, ini harus kuat, harus dijaga. Salah satunya dari apa? delima. Selain delima, buah delima adalah dari apa? Dari vitamin D3. Kita punya vitamin D3 ya. Produk apa itu? Yang banyak vitamin D3-nya? Omega Squat Plus. Ya. Itu. Jadi P53 ini agen korektor ya. Sel tidak normal ini aktif. Jadi sel tidak normalnya akan dihalau gitu. Nggak akan berkembang, bahkan apa dimatikan. Terminimalisir dalam tubuh, jadi tubuh ini sehat. Ya guys, dari mana? Dari saripati buah delima. Luar biasa guys. Ya, bibit lebah terbaik, kombinasi dari bibit lebah ya, Australia dan Italia, sebut Apis mellifera dan Apis dorsata ya. Tanpa tambahan gula, pasir, dan air, menjadikan madu berkualitas internasional. Murni dan asli. Asli dan murni. Benar-benar madu, dan kedua tanpa campuran. Dan madunya adalah madu terbaik. Oke. Tambahnya royal jelly, ekstrak buah anggur, ekstrak buah delima, dan ekstrak sari kurma. Ya. Atau buah kurma. Proses pengolahan tanpa pemanasan membuat enzim alami madu, peroksidase, invertase, diastase, katalase, oksidase, dan protease, dan kandungan nutrisi tetap utuh di dalamnya, tidak rusak. Ya. Prosesnya itu ingat ya, proses madu asli itu perlu apa? Proses yang baik. Ya, jangan sampai sudah diproses rusak. Jangan deh. Akhirnya apa? Ya, manfaatnya jadi sangat berkurang. Tapi kita benar-benar manfaat dari madu 5 in 1 atau Ki Honey 5 in 1 ini benar-benar terjaga. Halal dan terdaftar di BPOM. Jelas. Dosis dan aturan pakai 1-2 sendok makan, langsung diminum atau dicampur dengan setengah air gelas ya. Dan juga dapat dicampurkan dengan makan atau minuman. Oke. Propolis Platinum. Tapi ada kuis lewat guys.
Beri kesempatan saya minum. Bismillah. Gampang banget. Gampang bingit. Oke, lanjut. Propolis platinum, essential from nature. Untuk activating, ya. Untuk activating, guys. Propolis platinum merupakan minuman kesehatan yang mengandung senyawa resin yang dihasilkan dari air liur lebah Brasil. Brasil kita terkenal dengan hutan tropisnya yang lebat, ya. Dan itu bagus sekali untuk lebah-lebah di sana yang memiliki daya antibiotik dan antivirus alami karena mengandung senyawa aktif bioflavonoid, ya. Itu namanya aja udah terlihat platinum. Platinum kan di atas yang nama-nama lain itu udah jelas kualitasnya. Belum lagi kalau kita lihat, nanti kita lihat bedanya. Oh, ini dia nih, uji TLC, lapisan tipis kromatografi, ya. Kita lihat tuh, propolis platinum Brasil itu lebih tinggi dari yang New Zealand dan Australia serta propolis Cina, ya. Luar biasa, guys. Lihat itu di layar. Ini laporan, ini bukan kita yang buat. Laporan analisis mengenai kandungan flavonoid dan berbagai propolis di pasaran. Terlihat propolis platinum memiliki kandungan flavonoid paling tinggi, guys. Ya, bukti ini, bukti. Bukan omong kosong. Kita punya propolis terbaik. Peran propolis platinum, tinggi kandungan flavonoid. Flavonoid adalah salah satu komponen yang membantu dalam pembentukan hemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh sehingga badan lebih sehat dan bugar. Itu fungsi. Ini fungsi untuk nutrisinya, guys, ya. Ya. Dan juga apa? Dia bagus untuk apa? Untuk anti mikroorganisme dan anti inflamasi. Bagus juga untuk anti kanker. Banyak fungsi dari propolis platinum. Berasal dari Brasil, penghasil propolis hijau terbaik, kaya akan nutrisi dan flavonoid. Proses ekstraksi tidak mengandung alkohol karena menggunakan apa? Ya, CO3 superkritis, ya. Itu. Jadi diambil murni propolisnya tanpa alkohol. Free, zero alkohol. Bentuk cair dan alami, bebas dari bahan tambahan seperti perasa, pewarna dan lain serta alam bentuk cair yang mempercepat proses penyerapan. Dosis dan aturan pakainya, ya. Itu 2 sampai 3 kali 5 sampai tetes, ya. Kalau 5 sampai 10 tetes itu, ya, 10 tetes itu kurang lebih 1 pipet lah, ya. Serot. Nah, udah 1 pipet tuh, ya. Dewasa anak-anak, lihat sendiri ya, guys, itu baca. Kan bisa baca. Kalau dosis mah lihat dong di layar, melotot. Ya, campurkan dengan air hangat atau minum jus, langsung aja lah, glek aja. Apalagi sekarang di era apa? Di era new normal, ya. Jadi pipet langsung krek. Nah, bukan di hidung ya, guys, di mulut, ya. Ingat, di mulut, ya. Ya, sama lidah digesek-gesekkan dulu ke seluruh mulut ini. Setelah itu baru kita minum, ya. Biar bereaksi, ya. Maklum nih era new normal, harus jaga, ya. Harus bebas COVID-19 kita, oke? Karena ini juga salah satu anti COVID-19. Produk Keling anti COVID-19 propolis. Raih hidup sehat alami bersama Keling. Ternyata, quiz time dulu. Enak banget. Minum dulu teh rooibos-tea. Guys, itulah informasi yang kami berikan kepada Anda. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, kita diskusi bersama, ya. Oke. Bantu dong pertanyaannya, ada gak? Mana tuh? Ada, maksudnya madu GHD. Madu bisa dicampur teh panas gak ya? Sebaiknya tidak dengan yang panas, ya. Itu, ya.
Air dingin aja, bagusnya tahu saya teh langsung aja diminum. Kalau saya sih senang di sendok langsung diminum, ya. Ya kalau misalnya Anda pengen lebih cair, air putih biasa aja, ya. Tapi juga jangan dingin, ya, gitu, ya. Supaya madunya itu nutrisinya tidak rusak, ya. Kalau air panas kan bisa rusak nanti. Oke, itu untuk madu, ya. Kalau hangat, buasi boleh lah hangat. Lanjut, apalagi tuh? Ya. Bolehkah madu Kehani 5 in 1 untuk bayi usia di bawah 1 tahun? Dari Bu Nur Aini. Dari Bu Nur Aini Arsan Ani, panjang namanya ya. Oke, boleh gak? Ya, boleh, ya. Tapi kalau kalau bayinya itu, tapi kalau boleh sedikit aja, ya. Tapi kalau ibunya kalau bayi itu masih nyusui, bagusnya ibunya yang minum. Nanti kan nutrisi dari ibunya masuk ke bayi, ya, dengan dosis dewasa. Tapi kalau mau langsung, misalnya ASINya kurang lancar atau udah nggak minum lagi, ya kasih sedikit, ya. Bagus dikasih di mulutnya, ya, sedikit, ya. Dosisnya berapa, ya, gitu ya, 1/5, ya, ya 1-2 tetes aja lah, ya, 1-2 tetes, sedikit aja, nggak perlu banyak bayi, ya, di bawah 1 tahun. Ya. Selanjutnya. Apalagi tuh? Bolehkah klorofil dipanaskan, ditambahkan ke masakan? Jangan dipanaskan, rusak kan, ya, sama seperti madu, ya, gitu. Klorofil minum aja, kalau mau dicampur sama spirulina udah itu aja cukup. Jangan campur-campur yang lain, ya. Kita jangan bereksperimen, ya, cukup. Biar zat gizinya itu kita bisa bisa terima sempurna. Oke? Apalagi? Adukah lagi? Ya. Dari Bu Ida Sabal. Apakah klorofil dan spirulina bisa digunakan pada penderita diare darah? Boleh. Kok diare darah? Apa diare darah, ya? Ya. Maksudnya diarenya berdarah. Oh iya, nggak apa-apa, bagus itu klorofil sama spirulina, ya. Ya. Gitu. Bagus. Ya. Boleh. Jawabannya boleh. Oke, lanjut. Andi. Ya. Dari Pak Andi. Oke. Pak Andi. Ya, Amnang. Apakah aman klorofil untuk penderita infeksi ginjal dan hipertensi? Aman, bahkan bagus, ya, bagus, ya, ya. Klorofil itu bagus sekali untuk 2 masalah penyakit yang Anda tanyakan, ya. Minum, ya, gitu. Oke. Sama di bawah. Itu selamat siang yang saya tanya, kalau kekurangan gula itu belum tuh Oh, boleh. atasnya. Bu Rizkia. Maksudnya jangan sampai ketinggalan. Ngomel nanti pertanyaan saya dilewat tuh. Mana pertanyaannya? Selamat siang Pak, saya mau tanya. Boleh. Kalau sakit kekurangan gula dan darah itu penyebabnya apa? Sakit kekurangan gula, ya. Terus obat dan solusi untuk mengobati kekurangan gula darah itu apa untuk herbal caring? Terima kasih Pak. Salam sehat. Siap. Kekurangan gula itu karena kekurangan karbohidrat gitu. Kan tadi saya sampaikan kalau kita lagi aktivitas padat di siang hari, boleh kita makan makanan karbohidrat sederhana seperti nasi agak banyak gitu kan. Itu. Yang bagus adalah dicampur dengan karbohidrat kompleks, misalnya nasi putih campur beras merah. Produk yang penting banyak tadi. Di antaranya madu. Itu mengandung apa? Mengandung cukup tinggi karbohidrat kompleks.
seperti tadi disampaikan, bedanya karbohidrat sederhana dan kompleks yang dirasakan apa? Kalau karbohidrat sederhana kita makan langsung kenyang. Kalau kompleks tidak terasa kenyang. Tapi bedanya, ya, karbohidrat kompleks itu daya tahan laparnya panjang. Karena apa? Dia dicerna pelan-pelan, ya. Jadi bagus. Di situ ada kihani mengandung karbohidrat kompleks. Oke? Ya. Jadi jangan, ya, kurangi karbohidrat sampai berlebihan. Lebih baik kalau Anda mau diet sehat, ganti karbohidrat sederhana Anda dengan karbohidrat kompleks. Di Keling banyak karbohidrat kompleks. Kihani ada juga di mana? Biogreen. Biogreen banyak itu karbohidrat kompleksnya. Ya, diet sehat jalan terus tapi badan sehat. Kebutuhan karbohidrat cukup. Ada lagi? Tadi ada lagi tuh? Di bawahnya dia tadi? Di bawahnya dia. Untuk madu, bila dicampurkan ke susu formula untuk bayi, setengah sendok teh boleh tidak? Sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan? Tapi ya, boleh-boleh aja ya. Tapi kalau saran saya, ya sudah minum susu saja gitu kan, nanti madunya gitu ya. Tapi tetap tidak dilarang ya, boleh saja ya. Tapi kalau saran saya lebih baik ya madu ya. Gimana kalau madunya terlalu kental, campur dengan air ya, susu ya, itu saran ya. Oke. Satu lagi ya. Apakah klorofil dan spirulina bisa digunakan? Udah ya tadi. Apalagi? Apakah klorofil bisa untuk tetes mata? Tidak. Saya mau jelasin. Untuk tetes mata, obat tetes mata itu sterilitasnya tuh sangat tinggi sekali, ya, gitu. Bukannya nggak bermanfaat buat mata. Ini kan untuk klorofil kita untuk diminum, kecuali dikemasnya memang sterilitasnya sesuai dengan kebutuhan mata. Jadi jangan, ya. Minum aja, nanti minum juga untuk mata juga gitu loh ya. Jangan buat eksperimen. Jadi kalau untuk mata itu memang itu botolnya itu harus sangat steril ya. Lihat misalnya obat mata itu kan steril sekali ya, terjaga dia. Dan hanya dalam waktu kalau udah dibuka hanya setelah selesai harus dibuang untuk mata, karena mata ini memang sangat sensitif ya. Dia organnya jaringan sangat lunak ya. Itu bukan nggak bagus, minum saja, nanti minum juga bagus untuk mata. Oke, asyo. Apa tuh? Nutrisi yang bergizi dan seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh, ditambah olahraga yang teratur dan suplemen yang cukup. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah ada solusi yang lain selain yang kami sudah disebutkan di atas? Oke, yang sudah disebutkan tadi itu tambahannya adalah saran saya Anda minum Kisauda VCO. Ya, Kisauda VCO ini bagus, dia double action untuk apa? Untuk penangkal COVID-19. Ya, double action, dia membentuk pertahanan tubuh sekaligus dia menyerang COVID itu. Ya, VCO itu ya kegunaannya diantaranya adalah ya dia yang pertama ya mengkuliti ya kapsid atau selaput dari virus. Kalau dikuliti maka apa? Virus itu akan mati, termasuk virus COVID-19. Yang kedua ya dia mencegah nempelnya ya virus tersebut di inangnya di tubuh kita itu ya gitu. Yang kedua ya itu. Yang ketiga dia mencegah perkembangbiakan virus. Jadi luar biasa fungsi dari VCO. Termasuk juga habatus sauda ya. Ya, itu bagus sekali untuk apa? Untuk mengaktifkan sistem imun kita untuk menangkal serangan virus. Itu tambahnya untuk selain produk yang disebutkan tadi yaitu Kisauda VCO.
Cukup? Pengumuman pemenang. Oke. Closing dulu atau pengumuman dulu? Pengumuman. Oke, silakan. Ya. Oh, pengumuman pemenang. Selamat untuk para pemenang kuis. 1. Nurmasya Keling. Mana lagi? Hilang tadi. 2. Sofiana. Sofiana. 3. Yanti. 4. Nurhayati Dewi. 5. Safa Naila. Pajak dikirim ke pembicara. Enggak itu hoax itu ya, nggak ada ya. Oke, selamat ya buat berlima ya. Mantap, tepuk tangan dulu. Oke guys, sebagai closing, teman-teman semua, ya sekarang di era new normal, bukannya era normal ya. New normal ini ya kita memiliki kehidupan yang baru ya, menjaga tubuh kita untuk tetap fit. Yang pertama adalah jaga protokol kesehatan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahli-ahli kesehatan ya, menggunakan masker dan sebagainya di luar. Yang kedua adalah tingkatkan sistem imun kita, sistem imun tubuh. Karena sistem imun tubuh kuat, maka virus dan lainnya akan tidak bisa mampu masuk ke dalam tubuh. Yang berikutnya adalah ya meningkatkan nutrisi ya. Itu satu paket sistem imun tubuh dan nutrisi yang seimbang untuk tubuh kita. Jadi tubuh kita sehat, pertumbuhan ya, metabolisme ya, terus juga fungsi organ tubuh kita berjalan dengan baik sehingga tubuh kita akan senantiasa sehat sepanjang usia. Ya, selama kita masih berusia, masih hidup di dunia ini senantiasa sehat. Itulah yang kita harapkan guys. Insya Allah bersama Keling Indonesia kita promosikan atau kampanyekan pola hidup sehat. Dan lakukanlah pertama untuk diri kita sendiri. Baru setelah itu kita sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara kita agar senantiasa menjaga ya pola hidup sehat agar tubuh kita sehat sepanjang usia, apalagi di era new normal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Selamat siang. Assalamualaikum.